Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, ini sebuah pertanyaan sejuta umat ya, yang bisa jadi kamu sering tanyakan, terutama kalau lagi dalam keadaan capek-capeknya soal kehidupan. Kira-kira jodoh atau rejeki itu bisa gak sih ketuker? Jawabannya maaf ya, bisa. Loh, kok bener? Emang bener kan? Bisa. Tapi ada tapinya. Itulah yang akan kita bahas. Bagaimana caranya sebuah jodoh atau rejeki itu kok bisa ketuker, dan mencegahnya supaya gak ketuker tuh gimana? Hari ini adalah hari keberuntungan kamu. Kita bahas yuk, tapi secara logis. Siap? Oke, kita mulai. Jadi gini teman-teman, ini sebenarnya sebuah topik yang seru banget, pernah saya bahas di live streaming saya kemarin. Ya, jadi kalau kamu penonton Pagar Kehidupan nggak tahu bahwa saya ini sering banget live, nggak usah khawatir, kamu tunggu aja setiap hari Minggu malam jam 9 malam nanti ada muka saya nongol membawakan acara langsung di Pagar Kehidupan YouTube pastinya. Nah, bagi kamu yang kemarin belum sempat nonton live streaming saya yang ngebahas topik ini seru banget dan sampai banyak juga yang nonton dan komentar ya saking serunya, tenang aja, kamu bisa lihat komentar sekarang. Nah, di komentar paling atas nanti saya taruh linknya yang bisa langsung kamu sentuh atau klik untuk nonton, tapi abis ini dulu karena ini melengkapi live streaming itu. Oke? Kita mulai. Gini teman-teman, jodoh sama rejeki itu sebenarnya sifatnya sama. Sadar nggak? Kita lihat kehidupan ya. Kita nggak usah pakai teori apa-apa deh. Lihat kehidupan kamu. Bener nggak sih yang namanya jodoh itu semakin dicari semakin nggak ketemu. Tapi begitu kamu udah nggak mau lagi, tiba-tiba orang yang dulu pernah kamu suka ngejar-ngejar kamu. Pernah nggak kayak gitu? Atau mungkin masalah uang. Sama. Diri kamu pernah nggak ngejar-ngejar soal duit, dikejar itu proyek atau apalah, soal pengen diterima jadi PNS lah, pengen kerja di perusahaan X lah, pengen ini pengen itu. Begitu ngejar sampai capek banget kagak dapet. Tapi pernah nggak ketika kamu udah capek, udah males, boro-boro kepikiran, malah diterima tuh. Saya baca di komentar kemarin waktu saya lagi live streaming, saya baca komentar, ada yang testimoni begini teman-teman, nanti bisa kamu cari ya di komentar. Katanya, dia itu waktu lagi nafsu-nafsunya, pengen bekerja di sebuah pekerjaan yang dia mau gitu ya. Dia itu udah berusaha sekuat tenaga kayak kamu, gak diterima. Tapi begitu udah males, ogah-ogahan, tiba-tiba dia diterima. Dari 59 orang, diterima cuma 1. Siapa yang diterima? Ya dia. Loh kok bisa? Karena dia sudah tidak mau lagi, udah males, tiba-tiba malah dapet. Nah, coba sekarang renungkan. Pernah nggak kamu seperti itu? Di saat kamu mengejar sesuatu, ya dapet tapi nggak banyak, malah lebih sering nggak dapetnya. Tapi begitu udah males, udah nggak ngejar lagi, udah nggak mau bahkan, kenapa ya kok semuanya itu malah datang? Nah, ini yang akan saya kasih tahu kepada kamu. Inilah rahasianya jodoh dan rejeki itu memang bisa ketukar. Gini saya maksud. Teman-teman, rejeki sama jodoh itu bagi saya ada takdirnya. Saya ulangi. Rejeki sama jodohmu itu bagi saya ada takdirnya. Artinya apa? Takdir itu kaitannya dengan ketentuan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak sesuatu kepada kamu, mau kamu tolak segimanapun, tetap akan maksa masuk ke dalam hidup kamu. Saya ulangi ya. Kalau Tuhan udah berkehendak sesuatu, kamu gak mau ditolak bagaimanapun, tetap dia akan maksa masuk. Termasuk soal rejeki. Ada orang udah pakai KB nih, udah gak pengen punya anak lagi. Wah, udah pakai KB, keluarga berencana ya, alat-alat KB semua dipakai, bertahun-tahun berhasil menunda anak. Tiba-tiba ada sebuah masa kebobolan dong, padahal alat KB-nya bagus. Tapi kok bisa kebobolan? Karena apa? Karena memang Tuhan menginginkan orang itu punya anak. Mau bagaimanapun orang itu menolak kehadiran anak, kalau Tuhan sudah berkehendak terjadi, maka terjadilah bagaimanapun ceritanya. Nah,
Maka dari itu saya ingin bilang sama kamu, dengerin baik-baik. Kenapa sih kok kamu selama ini pusing banget mikirin kenapa jodoh saya nggak datang-datang ya? Kenapa kok rezeki saya seret terus ya? Apakah bener jodoh saya diambil orang? Jangan-jangan bener nih jodoh saya diambil sama tetangga di seberang tuh. Jangan-jangan bener nih rezeki saya diambil sama orang lain tuh. Aduh, aku geraknya kurang cepat. Besok aku lebih maruk lagi cari uangnya. Atau aduh, aku dandannya kurang cantik. Aku dandannya kurang seksi. Aku besok dandannya lebih seksi, lebih cantik lagi. Biar nggak diambil jodohku. Pernah nggak kamu berpikir kayak gitu? Kalau pernah, coba deh. Sekarang angkat tangan kanan kamu. Angkat ya. Kemudian kamu tepok pipi kamu sambil bilang, sadar woi, bangun. Jangan mimpi mulu. Bangun. Lah itu dia, bangun. Nggak mungkin jodohmu tuh ketukar nggak ada. Nggak mungkin juga kamu duitnya seret tuh gara-gara kamu kurang maruk tuh nggak ada. Justru kebalikannya. Ketika kita berpikir uang kita, rezeki kita diambil orang, di saat itulah kita berburuk sangka, betul nggak? Ketika kita berburuk sangka, apapun yang kita buruk sangkakan itu bisa jadi kenyataan. Bukan karena Tuhan itu maunya begitu, tapi karena kita sendiri yang mengundang keburukan itu datang karena buruk sangka kita. Jadi perumpamaan gini loh teman-teman, kehidupan ini tuh seperti rumah. Tamu yang kita izinkan masuk itu akan mempengaruhi kondisi rumah kita dong, bener nggak? Kalau kita mengizinkan tamu yang rusuh, ya rumah kita berantakan. Tapi kalau kita mengizinkan tamu yang sopan, tahu diri masuk ke rumah kita bakal tetap adem ayem dan rapi. Nah sama seperti hidup kita, lihat hidup kamu. Apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidup kamu? Buruk sangkamu atau baik sangkamu? Kalau buruk sangkamu terus yang kamu izinkan masuk, jangan heran tuh jodoh gak datang-datang. Jangan heran rezeki seret mulu. Karena pada dasarnya ingat pesan saya, kalau memang kamu ditakdirkan hari ini dapat jodoh, mau bagaimanapun kamu ngumpet, jodoh itu tetap datang kok. Mau bagaimanapun di hari ini kamu ngumpet dari rezeki yang sudah ditakdirkan Tuhan, tetap akan ada aja tuh jalan yang tiba-tiba membuat kamu ngerasa, loh kok tiba-tiba saya dapat duit padahal saya lagi gak kerja. Itu terjadi sama saya teman-teman. Jadi kalau kamu tahu, saya ini kan buka curhat ya. Linknya ada di deskripsi, bisa kamu lihat. Nah curhat itu kan banyak sekali teman-teman. Ada sebuah masa di saat saya butuh istirahat tuh, ya kan. Jadi saya menolak curhat. Nah tiba-tiba ada aja rezeki yang masuk bukan dari curhat. Dari hal yang tiba-tiba saya gak kepikiran kok bisa dapet. Akhirnya saya berpikir, kok bisa ya dapat duit? Ternyata hati saya berkata apa? Itulah yang namanya takdir Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghendaki si Aryan Surya hari ini dapat segini, mau dia ngumpet, mau dia tidur, tetap dapat. Jadi sekarang tugas kamu sebagai sahabat saya bukan berburuk sangka terus dengan takut ini, takut itu. Cukup kamu lakukan 3 hal aja kok. Apa itu mas? Yang pertama sadari, doa itu wajib tapi ngotot itu jangan. Ulangi bersama saya. Doa itu wajib, wajib hukumnya. Ibadah itu wajib. Semua sahabat pagar kehidupan harus ibadah, wajib. Tapi ngotot jangan. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang di depan tadi, semakin kita ngotot, dia makin jauh. Tapi begitu kita udah nggak ngotot, itu yang kita cari malah dapet. Coba sekarang kamu tanya sama bapak ibu kamu deh. Tanya kakek nenekmu. Tanya bagaimana mereka bisa bertemu sampai akhirnya menikah. Saya jamin ya, pasti jawaban mereka sama. Rata-rata mereka akan menjawab apa? Mereka bertemu dengan cara yang tidak bisa ditebak, di tempat yang tidak bisa ditebak, dan dengan kejadian yang tidak bisa ditebak. Tapi mereka akhirnya menikah. Kenapa? Karena takdir Tuhan. Mau bagaimanapun kita ngumpet, kalau emang udah waktunya kita ketemu jodoh, ketemu, gak usah khawatir. Yang penting jangan ngotot. Abis doa, tugas kamu jalani hidup aja dengan yang namanya ikhlas, bukan ngotot. Dinikmatin tuh hidup. Nah ini dia nih, ini emasnya nih. Saya sengaja kasih di bagian akhir nih. Kita udah berdoa gak ngotot.
Ya, abis berdoa nggak ngotot. Terus apa lagi mas? Ada nggak cara yang paling spesial yang saya bisa lakukan dan membuat saya seizin Tuhan bisa mendapatkan apa yang menjadi hak saya? Ada. Yang harus kamu lakukan, nikmati saat ini. Loh? Iya, nikmati saat ini. Bukan menakuti masa depan, apalagi menggalaukan masa lalu. Bener nggak? Coba sekarang saya lihat. Saya ingin kamu lihat diri kamu sendiri. Kenapa sih selama ini kadang-kadang kamu suka menakuti masa depan yang belum tentu terjadi? Dan kenapa sih kok selama ini juga, maaf banget, diri kamu sering banget menggalaukan masa lalu yang udah lewat dan gak bisa balik? Buat apa? Kenapa kamu gak nikmati masa kini loh? Hei, coba sekarang saya tanya, di depan kamu ada apa? Dinikmati. Lihat di sebelah kanan kamu ada apa? Dirasakan. Lihat di sebelah kiri kamu ada apa? Diresapi. Nikmati momen hari ini, teman-teman. Karena dengan kita menikmati apa yang di depan mata, sadar nggak sih itu bersyukur? Halo? Apakah kamu nggak sadar kalau bersyukur itu penting? Dan sadar nggak ketika kita menikmati apapun yang ada di hari ini, bukan besok, bukan kemarin, hari ini, kita menikmati total, itu bersyukur loh. Dan ketika kita bersyukur, jangan heran sama Tuhan malah dikasih lebih. Itu fakta. Kalau nggak percaya, lihat leluhur-leluhur kita dulu. Mereka hidupnya itu menikmati alam, menikmati hidup mereka banget kan. Rezekinya ada aja nggak? Ada aja tuh. Kenapa? Karena mereka menikmati momen. Kita menikmati masa lalu, menakuti masa depan. Mau ngapain? Ayo, sekarang fokus. Nikmati apa yang ada di depan mata kamu, dinikmati. Di depan ada nasi pakai tempe, dinikmati. Di depan ada kerupuk, dinikmati. Di depan belum punya pasangan, bahagiain dirimu ketika jomblo itu wajib sebelum punya pasangan. Dinikmati, dinikmati momenmu saat ini. Semakin kamu bahagia, semakin kamu mendapatkan lebih. Itu janji saya buat kamu, karena itulah hukum alam ketika manusia bisa menikmati momen saat ini. Itu fakta loh. Nah yang ketiga, yang terakhir. Kita sudah berdoa, abis itu nggak ngotot, betul. Kita sudah juga menikmati momen saat ini sebagai wujud syukur, betul. Emang ada lagi mas? Ada. Yang ketiga ini yang maaf banget nih, lagi-lagi nampar mau nggak mau. Apa itu mas? Rajin-rajinlah mendoakan orang lain dengan doa terindah, terutama orang yang kamu tahu udah bahagia. Aneh nggak? Aneh. Kenapa saya bilang aneh? Orang udah bahagia kok didoain lagi mas? Buat apa? Nah itulah pola pikir kita selama ini yang secara tidak sadar, mohon maaf, menyempitkan rezeki kita sendiri. Teman-teman, cari di sosial media teman-teman kamu yang kamu tahu lagi bahagia-bahagianya. Terus kamu doakan dalam hati, semoga teman kamu ini semakin kaya, semakin bahagia, semakin berkelimpahan. Dengan doa yang kamu ucapkan di mulut kamu. Ingat deh, setiap kali kita mendoakan orang lain, sebenarnya yang kita doakan pertama kali itu siapa? Siapa? Betul, diri kita terlebih dahulu. Jadi sekarang, ini fakta, boleh kamu coba deh. Mohon diuji ya, tolong diuji biar ini gak jadi teori. Cari di sosial media teman kamu yang paling lagi bahagia. Entah dia baru beli rumah, entah baru nikah, entah lagi banyak duit, lagi happy pokoknya. Kamu cari, kamu pandangi fotonya, kamu doakan dengan doa terbaik buat dia, dengan suara yang terdengar telingamu. Setiap kali kamu mendoakan orang-orang seperti itu, semakin kamu mengundang diri kamu untuk sebahagia dia. Saya ulangi, semakin kita sering mendoakan orang-orang yang lagi bahagia semakin bahagia, semakin kita mengundang diri kita sendiri untuk sebahagia dia. Itulah hukum alam. Barang siapa yang mendoakan, dia pasti akan mendapatkan yang lebih baik, selama doanya ikhlas. Itu fakta. Makanya dari sinilah saya bilang, ini video tuh penting banget buat kamu. Tontonlah berulang kali, resapilah, lengkapi dengan live streaming yang saya sudah taruh di komentar bagian paling atas tuh linknya. Tonton itu, tonton ini, lengkapi dan tonton keduanya berulang kali. Jelas ya, hidup kamu akan berbeda. Itu janji saya buat kamu, oke? Kalau kamu suka banget dengan live streaming itu dan kamu juga suka banget dengan video ini, silakan klik jempol ke atasnya, silakan. Terima kasih, bagikan pagar kehidupan agar semakin banyak berkat dan berkah bagi orang-orang di sekitar kita ya. Amin.
Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.